Muhammad pernah nggak cebok, Bu? Oh sering, beliau mengajarkan kami cara cebok. Beliau bahkan mengatakan, beliau pernah, bahkan ada hadis yang meriwayatkan bagaimana tutorial buang hajat yang benar pun ada. Coba Kami gimana ada, Bu? semua, oh ada. Saya Coba ada, tapi jelaskan kamu di hadis Bu. nggak. Kalau saya tunjukkan sama kamu tutorial cebok dalam Islam. Kamu akui nggak kalau Yesus nggak pernah cebok ya? Percuma saya kasih kamu Tidak data, ada saya nggak dapat tertulis. apa-apa loh. Tidak ada Ya udah tertulis. kamu akui dulu. Berarti Yesus nggak. Iya, tidak ada tertulis artinya tidak pernah dilakukan. Artinya Yesus Bu, tidak pernah cebok. Lakukan, katakan di itu dulu. luar Jadi saya tunjukkan Kristen. ya. Bahwa Nabi Bu, Sallallahu aku di dalam luar Sahih Muslim 309. Duh, ini namanya bukan diskusi. Gini ya, brother. Kenapa saya katakan umat Kristen itu tersesat karena mereka menipu diri sendiri. Ya, tidak ada konsistensi dalam setiap omongan. Omongannya belepotan, ya. Omongan pertama dibantah omongan kedua. Itu kebiasaan kalian tuh, tidak konsisten. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam bejana, menyentuh kelamin dengan tangan kanan dan bersuci dengan tangan kanan. Artinya Nabi mengajarkan cara bersuci. Tuh, Nabi saya ngajarkan loh. Yang kedua, ya. Kita lihatkan lagi nih, sedang Abu Qatadah Al-Ansari namanya adalah Al-Harits Al-Rabi'i. Menurut para ahli ilmu penerapan hadis ini adalah dimakruhkannya melakukan istinja dengan menggunakan tangan kanan. Nah itu, bahkan dengan tangan apapun kami diajarkan. Nah ini ada datanya. Sekarang ketika Tuhanmu itu hadir sebagai contoh untuk hidup kalian, pernah tidak dia tertulis cebok setelah buang air besar dalam Bible? Kalau tidak ada tertulis menurut kamu itu tidak pernah terjadi. Maka kamu fik mengatakan Yesus tidak pernah cebok. Ngeri loh kamu menghujat Yesus loh. Ngeri banget loh ini loh, hati-hati loh. Bernarasi itu hati-hati loh, ada konsekuensi logiknya loh. Masa kalau nggak ada tertulis berarti itu nggak mau ada? nanya satu lagi Bu. Ini Oh, ini udah selesai belum? Kita bentar kalau dulu. diskusi itu jangan kayak gini loh ya. Belum selesai di sini, bikin lagi masalah di sini. Belum selesai di sini. Ini ngapain kayak gini? Nggak ada ilmu yang kita bisa kasih ke publik. Allah SWT itu beragama apa Bu? Islam atau Allah itu tidak beragama. Masa Allah beragama? Allah adalah pemilik agama, pemberi agama. Allah nggak artinya bertuhan lah. Kalau Allah beragama maka dia bertuhan, maka dia gagal sebagai Tuhan. Mentang-mentang Yesus punya bapak, kamu samakan dengan Tuhan saya yang tidak butuh bapak, tidak butuh ibu. artinya Kan Allah lucu SWT pertanyaanmu. tidak beragama Islam gitu Bu. Oh tidak dong, Allah saya tidak bertuhan karena dia adalah Tuhan. Allah saya tidak butuh syariat. Ya enggak dong, Tuhan saya masa Islam ya Pak? Masa Tuhan saya tunduk patuh? Islam itu artinya tunduk dan patuh. Masa Tuhan saya tunduk patuh sama siapa? Tuhan saya kan Tuhan. Kalau Tuhan kamu, iya tunduk patuh. Ini pertanyaanmu, kamu sadar gak? Kamu ada di forum 700 orang yang nonton loh. Ini anak-anakmu nanti malu loh punya bapak kayak kamu loh. Kalau anakmu nanti, ini bapak, ini saya tahu nih suara bapak saya nih. Pernah bapak saya segoblok ini malu loh. Kamu nggak sedih kah? Aduh, ayolah wariskanlah kecerdasan untuk anak-anak. Jangan wariskan kebotolan buat saya. Astagfirullahaladzim, saya kasihan sama keturunan kamu nanti. Karena ini akan dipublish di YouTube loh. Dan YouTube itu akan dokumentasinya tuh akan lama loh. Ya, ngeri loh kamu ini loh. Masa pertanyaannya Tuhan itu bertuhan, Tuhan itu agamanya apa? Ini pertanyaan yang tidak akan dilontarkan oleh satu umat Islam manapun. Ya loh. Anak saya 12 tahun itu geli dengan pertanyaan ini. Masa Tuhan punya Tuhan? Ya mentang-mentang Tuhan kamu punya Tuhan janganlah kayak gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi nggak apa-apa lah. Harus ada kamu. Jadi harus ada kebodohan untuk menunjukkan mana yang tidak bodoh. Harus ada keburukan untuk menunjukkan mana yang benar. Adanya kamu itu suatu hikmah yang luar biasa bagi kami umat Islam. Saudari-saudari saya yang 700 sekian menonton ini ya. Mereka sedang tersenyum di kamar mereka. Menikmati iman Islam. Alhamdulillah saya Islam. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Kehadiran kamu itu memberikan. Tangannya mana nih? Tepuk tangan gemuruh dulu. Gimana tidurnya? Yeay. Ya, keberadaan kamu itu sangat luar biasa dari Allah. Nikmat mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus kami ingkari? Orang seperti Ini kamu sih, itu ini tidak ada di Islam. Luar mirip biasa. begini aja sih. Aku mau bongkar sebenarnya mau ini takutnya ini dibilang hujat gitu. Itu Gini loh, dibawa-bawa penghujatan. juga. Saya tahu kenapa kamu tidak berani mengatakan apa yang kamu katakan. Karena kamu tahu kalau itu tidak benar. Makanya kamu takut. Karena kamu ada sadar yang kamu lakukan itu tidak ada. ini. Aku Ya silakan, silakan. tetapi Silakan, silakan. ya, Silakan. melihat Silakan. komentar ini gitu. Jadi Silakan. Oh, katanya orang Kristen wajib pikul salib. Katanya benar ini. Saya loh nggak takut menyampaikan kebenaran. Karena saya
akan Ibu kan mempertanggungjawabkan setiap omongan saya. di bawah naungan MUI gitu. Jadi Loh, aman. Kalau kami saya di keluar bawah negeri naungan ini MUI, itu baru bisa. artinya saya diawasi oleh tokoh-tokoh saya. Artinya saya tidak dibiarkan bernarasi liar. Apa yang Baru saya bisa sampaikan itu bisa saya nyenggol-nyenggol ke pertanggungjawabkan. MUI. Kalau saya dikriminalisasi, ya itu memang sudah terjadi. Setiap orang benar itu pasti akan dikriminalisasi. Apakah saya takut? Loh, tidak, ujung-ujungnya mati kok. Dulu Rasul saya bahkan diboikot dari kampung halamannya. Apakah saya takut? Loh, ujung-ujungnya orang kalau berani mengungkapkan kebenaran itu, kalau nggak dihabisi ya akan dihilangkan. Loh, kenapa saya harus takut? Toh kita semua mati kok. Bukan cuma saya. Semua manusia. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Jadi nggak perlu takut. Silakan. Ya, makasih ya Uni, waktunya aku izin turun. Ya, berarti betul ya menurut Anda ya bahwa Yesus Tuhan Anda itu adalah manusia sejak semula ya. Bukan. Lah, terus gimana? Katanya Yesus itu gambaran Tuhan yang dilihat. Ini saya nggak ngerti nih, kok konsisten banget. Kan karena adanya Adam ini kan dikatakan di Kejadian itu kan Adamnya udah mau makan buah yang berdosa itu. Loh, kok bahas Adam? Kita bahas Tuhanmu loh. Tuhanmu Adam kah? Iya, Kita membahas Tuhan. artinya dia kan datang sebagai menebus. Kan ibu tadi bawa kayu salib. Dia disalib untuk apa? Iya, yang datang menebus itu kan Tuhan kan? Iya, yang disalib itu siapa, Bu? Nah, Tujuannya disalib. manusia kan? Manusia bukan roh. Yang disalib itu manusia. Yang disalib itu Tuhanmu kan? Loh, tujuannya itu ndak urusan saya. Tujuannya ya urusan dia lah. Tujuannya. Loh, saya kan nggak nanya tujuannya apa. Itu kan Tadi urusan kalau dia. itu dikatakan dia sebagai Adam yang terakhir. Dia dikatakan menghidupkan Adam yang terakhir ini maksudnya dia ciptaan terakhir. Adam itu ciptaan loh. Nah, itu dia sebagai penebusan tadi gitu. Adam terakhir Adam ini yang pertama maksudnya dari apa? Coba buka di Korintus. Adam itu ciptaan. Udah gini aja lah Bu, ganti yang lain lah Bu. Aku seram sebenarnya kalau mau diskusi sama Islam. Gini loh ya. Umat Kristen itu adalah umat yang apabila bicara selalu ketika sudah terpojok akan kabur. Ini yang selalu di hadapan saya loh. Enggak. Kamu bilang Yesus Adam terakhir. Apa dasar mengatakan Yesus Adam terakhir? Adam itu ciptaan. Berarti kamu akui dia ciptaan terakhir gitu. Maksudnya apa ini? Nggak ngerti saya loh. Ya, itu di Korintus Bu. Coba buka. Iya. Udahlah saya terima ayatnya. Berarti dia ciptaan terakhir maksudnya. Karena Adam itu ciptaan loh, manusia loh dia. Nah, bukan itu Kalau maksudnya. kalau Makanya dibilang di- Yesus itu manusia terakhir nggak juga. Karena setelah Yesus hadir saya kan. Kamu juga baca ada. dulu. Baca dulu di Korintus berapa? Ibu kan tahu tuh di Korintus berapa. Loh, kok minta bantuan untuk membantu? Gimana ini kok dokternya sendiri minta bantuan sama saya? Ini orang Kristen mau menjelaskan imannya minta bantuan sama Uni nih, Pak. Bilanglah Uni saya mau angkat Uni jadi pendeta saya. Jadi saya bisa nggak perlu perpuluhan juga sih. Tapi akui dulu lah Iya. kecerdasan saya gitu. Ini jago menghujat ini. Jadi Nah kan, itu yang kau kalau tangkap. kalian itu selalu bicara menghujat tapi nggak bisa nunjukin mana penghujatan saya gitu loh. Satu saja bukti penghujatan saya. Mari kita bedah dan kita Itu bahas. tadi Satu saja. Di luar Mana? kitab Ibu katakan Apa? apa namanya air kencing dan lain sebagainya itu kan di luar kitab di mana? Yesus itu keluar dari lubang kencing. Itu benar atau salah menurut kalian? Udah tertulis enggak? Tertulis tidak ada bukan berarti tidak dipahami umat Kristen begitu. Mari kita lihat bagaimana pemuka Kristen mengatakan. Nih, kita lihat ya. Ini di 1 Timotius. Kita lihat nih. Ini di 1 Timotius. Sebentar dulu. Lihat dulu nih. Saya nggak suka loh. Udahlah dituduh saya lagi. Ketika saya mau menunjukkan bukti kabur lagi. Kamu yang menuduh, kamu yang mendalilkan harusnya. Saya bawa premis, saya mendalilkan. Saya katakan Yesus itu dilahirkan dari lubang kencing. Itu fakta. Karena Maria itu punya lubang pipis. Namanya vagina. Kecuali kamu bisa buktikan ke saya, karena normalnya manusia itu melahirkan itu kalau tidak disesar, kalau nggak normal lewat vagina. Kecuali kamu bisa buktikan dia disesar operasi sesar, nggak apa-apa. Atau dari punggung, kan dia bukan kuntilanak. Atau dimuntahkan, emang Yesus kotoran dimuntahkan. Atau lewat dubur, ya nggak mungkin kan. Ada dua tempat melahirkan, sesar di perut di bedah, atau lewat lubang kencing. Gitu loh.
Kok saya dibilang menghujat? Menunjukkan kebenaran dibilang menghujat. Ngeri loh. Bu Uni, kasih yang lain aja, Bu. Iya. Yang oten yang lain ya. Iya, boleh Doni. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, siapa tamu baru Daniel? Gak ada orangnya, mana itu? Udah hilang ya. Nih Daniel tamu baru Islam atau Kristen? Selamat malam Pak Daniel. Pak Daniel monitor Pak Daniel. Oh maaf kebijit Mbak, maaf saya Islam. Oke. Saya izin turunkan ya. Ya turun tekan. Oke ya, kalau begitu kita konklusi ya. Kenapa kita menggunakan diksi-diksi yang menyinggung seperti ini ya? Karena kita mau menyadarkan saudara Kristen kita, mempercayai Tuhan lahir dari rahim seorang wanita itu sama dengan mengatakan Tuhan lahir dari lubang kencing. Sama seperti itu, karena itu fakta. Dan itu sangat menyakitkan. Gitu. Ya. Assalamualaikum, Aki Zulkifli. Apakah itu sangat menyakitkan? Waalaikumsalam. Itu sangat menyakitkan? Yes, I know that. Tapi itu kalian yang mempercayai, bukan kami. Gitu. Apakah ketika Yesus menghabisi nyawanya sendiri, kami harus mengatakan dia menyerahkan nyawanya? Itu bundi ya. Aduh, nih kena ban lagi nih pakai kata-kata itu. Dan saya tidak merasa menghujat kok. Karena itu konsekuensi. Ya kritikus dari tadi pengen up terus itu. Minta naik lah. Multi kritikus multi. Multi lo nggak bisa dijambak deh. Lo nggak bisa. TikTok aja tahu kau kasar. Terus TikTok benar gitu dengan segala sabdanya gitu. Jadi satu nyanyian yang ingin saya persembahkan untuk kalian ya. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk umat yang tersesat, Bani Israel. Tapi sekarang juru selamat adalah Nabi Muhammad. Ayo segera bertobat. Begitu. Keren. Maaf Bun ya, ngakak sedikit nggak apa-apa ya. Sedikit Karya sendiri Uni. Karya sendiri. Karya farm. Kadang di dunia ini sama Kristen. kita kembali ke zaman kegelapan di mana orang pintar akan selalu dimusuhi. Heran saya. Hypatia, Galileo. Kita kayaknya akan digiring ke zaman kegelapan lagi deh. Hati-hati lah. Karya farm. Islam atau Kristen Karya farm. Monitor. Panggilan ketiga Karya farm. Selamat malam. Islam atau Kristen? Diam aja dia. Karya farm. Halo? Karya farm. Ini lagu kalau nggak ada ya lo Karya farm. Kedengeran Karya farm. Islam atau Kristen? Kristen. Kedengeran. Oh Kristen. Oke, silakan Uni. Ya Bang, silakan Bang. Signalnya merah Karya farm. Namanya ini. Karya farm. Yesus lagi di kandang. Suaranya mana? Bang, keluar dulu deh kandang Bang, baru ngobrol Bang. Nanti ditangkap sama anaconda Bang.
Bang, jangan tangkap ayam dulu, ambil kerja Lagi- aja tuh. Lagi di kandang domba. Dia aduh. Lagi di Gara-gara kandang juga domba. dia nih. Bukan. Gara-gara sebotol minuman, gara-gara sebotol minuman, Enak lah, di aku kandang. masuk surga. Gara-gara sebotol minuman. Lagu siapa itu nih? Lagu saya. Oh, lagu kamu. Minum juga. Oh, enggak Ini dong. minum. Kan Nah, saya terus minum nih. kenapa? Minum. Ini minum nih. Itu minuman sebotol. Segelas. Oh, segelas. Teguk. Ada satu lagu, ini lagu Cinta Terhalang Jemaat judulnya ya. Ini judulnya Cinta Terhalang Jemaat. Jangan terlalu, aduh, jangan baper Kerevam lah. di mute bawa dulu ya, lagu. Apa sih ini? Jamaah aku Yesus, ku sudah tak tahan. Bukan ingin ditebus, tapi ingin ditembus. Peluk aku Yesus sekali saja, biar ku cicipi nikmatnya surga Papa. Sungguh aku mencintai Yesus, bukan sebagai Tuhan, tapi hanya utusan, hanyalah utusan Tuhan. Cintaku dihalangi jemaat karena mereka semua tak taat, padahal kau yang menjamah aku Yesus, ku sudah tak tahan. Bukan ingin ditebus, tapi hanya ditembus. Peluk aku Yesus sekali saja, biar ku cicipi gimana rasanya surga Papa. Oh, Itu lagu siapa? Hah? aku lah. Berarti kamu pengen ditembus. Iya, pengen Pengen ditembus. ditembus. Iyalah. Kasihan, jablay berarti dan. Loh, kok kayak gitu? Ya kan pengen ditembus. Ditembus itu apa maknanya? Ditembus Iya. penglihatanku, ditembus jiwa ragaku supaya aku Oh, dipilah. berarti kamu pengen Yesus menembus jiwa ragamu, menembus penglihatanmu. Berarti kamu Itu kan menyerah, Mbak. berserah sama teh Yesus dong kalau gitu. Apa sih ini orang? Ya saya serahkan Iya kan, tubuh ya? dan jiwa saya untuk Yesus memang. Nah, untuk ditembus. Iya, untuk ditembus. Apanya yang ditembus? Kamu Apa tadi aja tembus boleh. apanya? Maunya dia apa saya kasih lah. Ditembus hati, iman dan Ya apa pikiranmu aja lah. ditembus. Jangankan hati lah, semua saya kasih. Berapa Berarti lama? berserah. Mau berapa Nih, lama? ya kan? 2 jam, 3 jam, sanggup lah. Aslinya ini Muslim. Berserah. Oh iya, saya Berserah serahkan kepada semua. Yesus. Oh Ah, yes, berserah kepada yes, Yesus. yes. Serahkan lagi nyanyi. Ini Islam Ku apa serahkan ini kok? semua kok berserah sama tubuh, Yesus? jiwa ragaku Nah. untuk disentuh Dia berserah- sama Tuhanmu. Udah dia berserah Jangankan kepada Yesus loh. disentuh, Coba. jangankan dipeluk, diangkat ke surgaku pun mau. Nah. Dibolak-balik diriku, diputar-putar diriku, diapain aku mau, pasti aku dia. ketagih. Aduh, aku goyang. Diapapun lah inilah diriku, gemoy, pasti aku akan menyerahkan seluruhnya padanya. Yeay!
Ini aslinya muslim kayak gini. Oh iya, aslinya aku memang Berserah. begini. Berserah aku memang. Itu makanya muslim. Iya. Muslim Oh, yang benar. iya. Kayak Uni Betul. Rifa berserah Kayak saya kepada memang Yesus. berserah. Ku serahkan tubuhku kepada Berserah kepada Yesus. Yesus. Dijamah di pelukku Nah. takkan menolak. Coba. Apapun benar yang muslim. dia inginkan ku berikan Sepakat, saya padanya setuju. Dia berserah dengan kepada Yesus. keinginan penuh. Ku ingin diapa-apakan olehnya. Aku mau. Aku mau. Mau banget. Mau banget. Nggak bisa berhenti. Mau banget. Mau Ini banget. Uni Rifa yang betul-betul Mau. Iya, muslim betul. berserah kepada Yesus. Mau. Mau. Aku nggak usah, kalian nggak usah. Sama, Mau nggak Rifa disentuh bahasa sama Yesus? Kristen. Mau. Lah, sama. Mau mana dia? Mana Yesus dia? Mana juga. dia? Kristen juga ada lagunya. Berserah. Berserah Berserah Yesus. kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku. Jiwaku untuk Yesus. Yes. Coba. Oh Kristen yes. dia. Oh no. Oh Muslim yes. Kristen sebenarnya. Oh, iya. Berserah kepada Iya, Yesus. betul. Iya kan? Iya. Iya. Betul. Betul, kita sepakat Yeah. kan? Oh yeah. Ku mau disentuh Tuhanmu karya Evan. Disentuh berulang-ulang, dibolak-balik, diputar-putar, bahkan diangkat, Iya. digendong berkali-kali pun aku Iya. mau. Betul. Bahkan mungkin bukan cuma aku, Melani pun pasti mau. Jujur Iya. kamu Melani, jujur Jangan kamu lempar ke orang Melani. lain. Memang kan kayak Ini yang betul berserah. Ini hasilnya Islam, Muslim, berserah. Iya, loh. Berserah kepada Yesus. Kan saya bilang nih, saya mau disentuh sama Tuhanmu. Apa salahnya saya? Kan Iya. kamu yang ngajak. Ya udah, Iya. iya udah, udah, udah kan? Udah ya, sudah saya akui ya. Rekam ini. Saya mau disentuh Tuhannya kamu. Karena Tuhanmu kan manusia. Kalau dia menyentuh aku serahkan seluruh tubuhku padanya. Udah ya? Clear ya? Udah. Iya. ya terus apa? Lanjut. Ya terus apa? Ya kan? Lanjut. Ya udah, kita back to topic ya. Ya udah, kita diskusi ya. Ya. Udah ya? Udah? Oke. Udah ya. Jadi malam ini memang kita luar biasa ya. Apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Saya jujur saya katakan, kalau ada Tuhan berbentuk laki-laki mendatangi saya, memang saya bisa menolak untuk tidak disentuh dia. Nggak bisa guys. Si Yani lagi birahi, dia turun-turun. Si Yani ini lagi, dia nih lagi coli dia kayaknya. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau ada Tuhan berbentuk laki-laki, ganteng, tampan, dia pemilik bumi ini, dia datang kepada saya sebagai Tuhan dan ngaku Tuhan dan menunjukkan ketuhanannya dan ingin menyentuh tubuh saya, emang bisa saya menolak? Bisa saya menolak? Enggak, jangankan Tuhan ya. Nabi saja datang bertemu dengan saya, menikahi saya. Kuserahkan tubuhku. Kalau perlu ku kejar-kejar itu Nabi itu. Jadi kalau aku binimu tolong please, ku kejar-kejar, pegang kakinya. Aku lah jadi binimu bang. Nah, nggak mungkin enggak. Siapa yang nggak mau jadi istri Nabi? Apalagi istri Tuhan. Saya normal loh. Saya bukan pecinta perempuan loh. Saya ini normal loh. Betul Jadi itu. kalau ada Tuhan laki-laki yang datang kepada saya, sekali lagi saya tekankan, ingin menjamah tubuh saya, ada dua kemungkinan. Kuserahkan Kalau nggak segalanya, bahasanya Iya, kuserahkan iya, ada segalanya dua apa yang kau kemungkinan. miliki. Tunggu dulu ya. Kalau saya seorang muslimah, kami diajarkan untuk menampar laki-laki itu. Saya tampar. Tapi kalau sebagai kewanitaan, saya terima dia. Kau Tuhan, laki-laki lagi. Ayo. Yuk. Ganteng Gitu. lagi ya kan? Iya, langsung bilang, ayo, ayo. Ayolah. Ya, mau dia kemana pun ikutlah. Oh iya dong, nafsu banget lah. Iya, Kalau perlu ya kan, Betul. ku teples tanganku, ku ikat tangan, aku peluk dia kan, ku ikat tanganku nggak ku lepas lagi. Kemana Kalau pun ada dia pergi aku borgol, gendong. borgol, ya kan? Iya, ku borgol. Borgol, Ku peluk iya, dia nggak sama-sama. lepas-lepas balik. Iya.
Betul itu nih. Yesus juga sama kalau ngeliat Yesus langsung lepek-lepek coba aja. Pastilah. Siapa sih nggak mau memeluk Tuhannya? Siapa yang nggak mau coba? Gitu. Diajak kemana? Marilah ke rumahku. Iya kan? Enak kan di rumahnya Yesus. Di rumah bapakku banyak tempat. Emang dia punya rumah? Emang dia punya rumah rumah? bapaknya. Ada dia punya rumah. Allah, di mana rumahnya? Rumah bapaknya. Maksudnya dia numpang gitu di rumah bapaknya? Iya kan dia Gimana? nggak punya kuasa untuk buat rumah sendiri. Oh, jadi dia numpang gitu. Iya, rumah bapaknya. Nggak mau lah kalau gitulah. Masa aku dibawa ke rumah mertua? Nggak mau aku. Nggak mau aku. Ya, Aku kamu mau kan tinggal di dia rumah. harus ketemu dengan mertua lah. Masa Nggak mau iya lah mau kalau dibawa? tiba- Masa numpang sama mertua? Nggak mau lah. Nggak mau lah. Gantilah. Aku mau Bill Gates ada. Nggak usah Tuhan. Nggak usah. Dia Nggak kan mau aku. bilang, Alah, ayolah aku marilah nggak mau lah. ke rumah Kalau sama bapakku. kalau Tuhanmu numpang di rumah orang tuanya, aku nggak mau lah. Aku sama Bill Gates aja lah. Beli rumah sendiri kami. Nggak mau aku. Udahlah. Nggak mau. Miskin kali nggak mau aku. Numpang ke rumah bapak. Nggak. Jadi Tapi dia kan anak enggak lah. tunggal. Percuma Ya, aku. segala warisan Percuma aku dikasihkan punya. sama dia. Loh, Segala warisan waris dikasih ke tunggal dia. loh. Warisan. Jadi kami hidup dari harta warisan. Lah kok turun nih Rifa? Itu kena Bennett, itu kena tombak itu. Lanjut Bang Sul. Lah, siapa yang tombak ini? Yang Romawi, Kristen jangan main tombak-tombak lah. Romawi yang tombak. Aduh, yang Kristen jangan ditombak Iya. lah, kasihan. Memangnya Tuhannya Kristen ini manusia ya? Ya, dia kan lahir. Oh, lahir. Lahir di mana? Lahir di Bethlehem. Apa nama zodiak? Memang waktu itu ada zodiak. Nah kan dia kan manusia, dia kan lahir di 25 Desember ya kan. Nah, apa nama zodiaknya, Bang? Enggak, saya mau tanya pada waktu Yesus lahir, apakah sudah ada zodiak? Ya, Nih, makanya aku tanya. Zodiak itu Kita kan 25 berbicara- September itu zodiaknya apa? Capricorn kah, Leo Kalau kah, kamu Gemini kah? Nih ini. Apa? Apa dia? Kalau- Scorpion kah? Bentar dulu. Kalau kamu Apa? bertanya zodiak, berarti kamu percaya dewa matahari. Ya, Tuhanmu manusia kan? Iya, kalau kamu percaya zodiak. Ada uni. Nah. Isa. Ini yang Kristen jangan tombak. Itu uni. Tuhannya ada nama zodiaknya uni. 25 Ya. 25 Desember. Coba kita lihat Nama Desember nih zodiaknya apa? gimana sih karakter Yesus ya sebagai cocoknya dengan apa dia? Jangan Nama nama di zodiak. situ. Saya Loh. Bentar dulu, karya Iya. Fem. Sagittarius dia loh. Oh, Sagittarius. Nah, Kita lihat ya. Kita lihat Sagittarius dulu ya. Kalau kamu percaya zodiak, berarti kamu percaya dengan Udah kita mau penafsiran lihat karakter dia rasi Sagittarius. bintang. Sagittarius ya, Lihat kita dulu lihat dulu. ya. Sagittarius. Berarti Yesus Sagittarius ya. Agak lain nih memang nih. Kalau Nirif Cocoknya dengan Gemini wanita-wanita. nggak cocok. Sagittarius adalah zodiak ke-9 dalam urutan tabel zodiak. Nah, kita lihat nih sifat Yesus nih gimana kalau kita lihat dari karakter zodiak nih ya. Kita lihat nih. Keren banget nih. Tipe kepribadian nasi bintang Sagittarius dan karakter. Tahu nggak sih, seseorang dengan zodiak Sagittarius memiliki kepribadian yang penuh semangat dan juga optimis. Loh, Yesus nggak optimis banget waktu disalibkan Eli sama Optimis tadi. loh, optimis kok. Dia Oh, berarti dia percaya ini. Walaupun ditolak Dia itu percaya ini, optimis, Uni. sifat optimis ya kan. Oh, Optimis kan? dia percaya zodiak. Dia percaya zodiak. Udahlah ya, saya mau istirahat dulu ya. Saya mau tidur, mau istirahat. Intinya bahwa kalau memiliki Tuhan yang manusia dan dilahirkan, maka konsekuensi logiknya akan banyak perempuan yang mengejar-ngejar dia. Karena kalau Tuhan itu ganteng dan laki-laki, saya orang pertama yang akan mengejar-ngejar dia ya. Siapa sih Ya, nggak mau berarti punya baru. pasangan Tuhan ya? Iya. Oh ya pasti birahi banget lah, birahi kali. Yang punya dunia gitu loh ya kan. Jangan gitu loh, Uni. Wah, bikin jatuh.
bikin jatuh reputasi lagi selalu jable gitu kan ya. Saya dapat warisan surga loh nanti, enak loh menantu Iya, yang kan? Wih, mantap. Kuris itu gelar itu kurios. Sagittarius ya. Oh, ya. Sagitarius dia ya. Sagittarius nama zodiak Yesus ya. Sagitarius. Ternyata Yes. Sagittarius. Iya 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 iya. Ya. Ya. Ya, karakter Sagitarius ini orangnya optimis ya, tapi kok beda. Golongan darahnya apa nih? Golongan darahnya itu biasa. Oh, dia Sagittarius nggak tuh. punya kromosom punya X ya. Dia cuma punya Golongan kromosom darah. Y dia. DNA-nya yang aku tahu ya. Nggak punya golongan darah. DNA dia itu kata konon kabarnya tidak memiliki kromosom X, tapi hanya Y saja. Wah, Waduh. gimana itu kalau cuma Y doang? Karena dia nggak punya bapak katanya kan. Oh ya 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 ya. Iya. Iya, kayak Iya, perempuan. Iya, feminis lah. Feminisme. Loh, Aduh. itu loh Yesus tidak. Dulu kita lihat datanya. Yesus tidak nih. Yesus tidak punya kromosom X nih. Nih. Nah, ya Yesus tidak memiliki kromosom X karena kromosom ayah Yesus secara ajaib ditempatkan di dalam Maria oleh Bapa. Tuh kan? Nih data nih. Nih ya. Nih, dengar ya sarapan pagi biblical. Jadi saya punya data loh kalau bicara loh. Nih. Ya, memang tentu ada perbedaan pada masa inkarnasi, tapi Yesus Kristus secara hakikat tetaplah Elohim ya. Jadi dia memiliki kromosom perempuan tapi tidak kromosom laki-laki. Kalau gitu berarti dia udahlah ya. Panas Kok bisa hidup ya? Udah ya. Saya mau istirahat. Iman, Uni istirahat dulu ya. Ya Uni aman aman. Lanjut dulu ya kalian ya. Aku Iya. mau tidur nih. Besok Siap, aku ada pekerjaan nih. Iya. Berarti Waalaikumsalam Nuni. Berarti karya farm ini berarti Tuhannya Anda ini Sagittarius ya, nama zodiaknya. Golongan darahnya ini belum diketahui ya. Oke, baik. Nah, apa hobinya? Hobinya dari Tuhan Anda ini apa? Bentar. Kamu tanya saya masalah ketuhanan atau kamu mau tahu saya mengenal betul pribadi Tuhan? Oke. Apa hobinya? Sekarang saya mau tanya, apa kau kenal hobinya orang tuamu? Iyalah. Yang paling dekat dari kamu, Pastilah, yang lahirkan kau apa hobinya? Ya, udah orang tua aku itu urusan saya. Sekarang kan ini Tuhan Jangan, kau. saya mau tanya Hobi dulu. Tuhan. Malu dia malu. Malu Tuhan- apa? Kamu terlalu hobi bertanya Tuhan yang kau apa? tidak. Dengar dulu. Hobinya Tuhan. Hobinya Tuhan kau apa? Saya tanya kau, kamu head to head dengan saya mau? Mau head to head dengan saya? Emosi Jangan dia, ketawa. emosi nih. Emosi Tidak, dia, makanya. emosi. Pera aja, pera. Jangan kau diam saja, pera. Emosi. Hobi Tuhanmu apa? Tidak, saya mau tanya. Ini pertanyaan anak, bukan level saya mau tanya kayak gini. Iya, ya udah dijawab aja. Hobi Tidak, Tuhanmu kalau apa? kamu mau debat agama, head to head dengan saya. Jangan ketawa. Oke. Nama zodiaknya apa? Pertanyaan anak-anak itu. Iya, jawab aja gitu loh. Saya mau tanya, Muhammad kau kenal? Ih, malah hanya balik dia, bah. Iya, jangan kau Nabi nyerang saya terus. itu manusia. Sekarang saya tanya, apa hobi Tuhan? Nabi kau manusia, kau kenal dia tidak? Emosi Kenapa dia, ketawa? emosi. Kenapa Hobi kenal? Tuhanmu apa? Kau mau head to Mancing head dengan kah? saya? Berani kau? Mancing Berani kau kah? head to head? Sepak bola Berani kah? kau head to head dengan saya? Atau Berani kau? Berani kau? curi-curi Berani keledai? kau? Atau gimana Uni itu? Riva saja, Riva saja tadi berani turun karena dia sudah tahu kamu cerita saya seperti apa. Kau mau head to head dengan saya? GR pula dia. Tidak, kau mau head to head dengan saya? Sedalam Mau? apa Bibel? Sedalam apa Iya, Bibel? tidak, kau mau head to Sedalam head apa? dengan saya. Jangan kau bertanya terus dari Sedalam apa Bibel kau dari ketahui? tadi kau hanya bisa bertanya dan tidak bisa menjawab. Iya. Mulai. Sekarang kita Saya buka tanya, sesi. apa nama hobi Tuhan Host, kamu? daripada saya melawan anak TK macam begini Ya. otak dengkul, Ya kalau anak Mending TK ya saya dijawab turun. aja. Ya turun aja ini kalau nggak cuma mau bisa jawab. bertanya, tidak bisa menjawab. Emosi dia, emosi. Ini pertanyaan anak TK. Ya kalau anak TK jawab Kalau aja memang lah. kau orang berpendidikan,
bergentleman. Gini, aku tanya. Buka sesi, hobi sesi Tuhan kau kita apa? head to head. Oke, Saya baik, mau gini, kita head to head. Di mana ketuhanan Yesus? Jangan kau Di mana bertanya ketuhanan terus. Yesus? Jangan kau bertanya sekarang saya terus. tanya, Saya minta di waktu mana kita buka ketuhanan debat Yesus? head to head kalau kau berani. Ini aku Kalau kau bertanya. berani kita head to head. Kau bertanya saya menjawab, saya bertanya kau menjawab. Di mana ketuhanan Berani. Yesus? Berani enggak? Di Saya mana tantang ketuhanan kau. Yesus? Saya tantang kau. Mau tantang Saya apa? Bibel tantang- aja kau nggak paham. Saya tantang kau kita head to head. Tantang Satu apa? menit, 1 menit kita debat. Head to Tantang head kalau apa? berani Tantang kau. apa? Tantang Tanya apa? jawab diskusi. Nah, sekarang saya tanya, tantang kau. di mana ketuhanan Yesus Jangan dibuktikan? kau bertanya sebelum sesi ini dimulai. Itu ada temanya. Benarkah Yesus Tuhan? Apa Ayo. temanya? Saya minta buka itu tema. ada. Nah, udah tema itu. Saya Benarkah oke, Yesus saya Tuhan? balik bertanya, benarkah Muhammad Nabi? Nabi Muhammad itu adalah nabi, dia manusia. Di mana Yang saya Nabi tanya, yang dia saya dapat tanya, istiar sebentar Nabi? saya jawab itu. Yang saya tanya, Di benarkah mana Yesus Tuhan? Allah berkata langsung, Iya. berkata Benarkah langsung Yesus kepada Tuhan? Muhammad? Benarkah Muhammad Iya, Nabi? jawab aja dulu. Benarkah Yesus Muhammad Tuhan? Nabi? Benarkah Muhammad Nggak bisa Nabi? jawab kau. Aduh, Nggak kau bisa malu. juga kau jawab. Kau Nggak bisa malu. juga kau jawab kan? Kau Kau juga malu. nggak bisa jawab. Sekarang Kau saya juga tanya, malu. di mana Yesus Sekarang Tuhan? saya tanya, di mana buktinya malah Muhammad Nabi? bertanya balik dia, bah. Iya. Ya jawab Saya dulu mau ini. bertanya balik. Hei, Jawab dulu. kau bisa jawab? Kau jawab dulu ini. Jawab Benarkah Muhammad dulu. Nabi? Di mana? Jawab Di mana dulu. bukti ketuhanan Yesus? Di mana buktinya Muhammad Nabi? Takut kau kan? Eh, Takut kau sama saya. Takut kau kan? Takut kau dengan Takut. saya. Katanya pintar. Takut kau. Katanya kau pintar. Katanya kau pintar. Emosi dia, emosi orang tua. Emosi dia teman-teman. Iya kan? Emosi orang tua. Dia. Sekarang Emosi orang sekarang tua. saya tanya, di mana Sekarang bukti saya tanya, Yesus Tuhan? Di mana buktinya Muhammad Nabi? Gimana ini? Mau diskusi atau Gimana tidak? ini? Mau diskusi atau tidak? Dia ulang-ulang. Iya, dia ulang-ulang. Aduh, Mel, diturunin aja Mel. Dia nggak mau Diturunin aja, aduh. Ya, nggak masuk diskusi. Nggak mau diskusi. Nggak mau diam. Gimana ini? Nggak mau diam ya? Yang gimana ini? Tanya di mana Yesus Tuhan? Kau tanya balik gimana sih? Hah? Kristen. Satu kali naik pasien. Oke, silakan Michael. Michael silakan kalau dia santun nih. Oke, Michael. Santun, silakan. Michael. Oke, free. Iya, mantap ini. Oh, mantap ini pasien berikutnya nih. Oke, baik. Pasien. Apa keluhannya? Saya bukan pasien, saya dokternya. Oke, apa keluhannya? Jadi Apa keluhannya ini? Oke. keluhannya enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Benarkah Yesus Tuhan? Benarkah Yesus Tuhan pada Iya. original tes KJV? Wih, mantap ini mau. Mantap ini. Oke. Pada dasarnya itu adalah terjemahan Yunani. Ya. Apakah dia Tuhan? Yunani tidak percaya kepada Tuhannya Apa ini? orang Muslim maupun orang-orang Yahudi. Apa ini? Jadi Kemana ini? paganisme. Ya, nanti dulu. Iya. Mulai kemana dia ini? Jadi paganisme itu adalah kepercayaan orang-orang Yunani. Apa yang kau jawab ini? Apa yang kau tanya? Apa yang kau jawab? Gak nyambung pula. Aduh, pasien juga kau lihat. No. Saya bukan pasien. Jadi nyambung nanti. Iya, oke, gini. Di mana Jadi bukti kurios. ketuhanannya Yesus? Oke, jadi kurios itu adalah Tuhan. Oke, kurios adalah Tuhan. Lalu di mana bukti Yesus adalah Tuhan? Ya sebetulnya enggak ada. Karena terus? begini. Terus? Karena begini. Iya, ya bagaimana itu? Yesus itu Apa manusia? pada terjemahan KJV itu adalah ya manusia. Oke, manusia. Berarti bukan Tuhan. Utusan, oke. Ya bukan. Ya manusia kan ya. Ya begitu. Ya jadi gini. Oke. Jadi gimana? Jadi gini, untuk yang tadi pertanyaan yang Anda sampaikan itu, Iya. yang terkait hobi ya.
hobi. Iya, mantap ini. Nah, oke. Apa hobinya? Jadi hobinya itu kan yang kita definisi sederhananya itu kan berarti kan kita suka lakukan berulang-ulang ya. Iya, apa hobinya? Favorit kan. Iya. Ya, Ya, apa sebetulnya ya berkeliling memberitakan wahyu Injil. Ya itu aja hobinya sebetulnya. Oke, apakah hobinya ini menandakan bahwa dia Tuhan? Ya jelas bukan, karena itu adalah ya hobi. Lalu di mana dasar bukti dia Tuhan? Iya sebetulnya enggak ada gitu loh. Maksudnya itu kan sebuah Yesus ini siapa, Pak Le? Sekarang begini, apa kedudukan Yesus? Kalau begitu saya ganti pertanyaan saya. Apa kedudukan Yesus? Oke. Pada Yohanes ya. Yohanes pada surat terakhir itu pada berapa ya? Tunggu sebentar, saya buka data dulu, tapi saya nggak bisa buka kamera. Ya. Nggak apa-apa. Saya hanya mau di mana. Ya. Oke, baik. Jadi sebetulnya kedudukan Yesus di surga itu untuk sekarang itu dia adalah seorang hakim. Jadi sebagai hakim yang adil gitu. Ini mulai kemana ini? Oke, jadi kedudukan Yesus itu apa sih? Apa kan kedudukannya? Pada dasarnya ya dia adalah seorang utusan. Utusan itu apa? Ininya. Ya, utusan. Istilahnya. Ya seorang nabi kan gitu atau ya berarti bukan Tuhan. Ya bukan dalam terjemahan itu gitu. Nah, terus kepercayaan Anda sekarang mengartikan Yesus ini sebagai apa? Ya sebagai Tuhan. Bukan Tuhan. Ya karena tekstualnya berbicara demikian. Gimana ini? Aduh. Kan gini, salah, kan? Aku jelaskan pelan-pelan. Iya, paham saya. Harus dijelaskan. Aku jelaskan gini. Aku jelaskan pelan-pelan. Di dalam pengajarannya dia mengaku utusan, dia mengaku nabi. Nah, yang saya tanya, apakah Anda sebagai Kristen mengakui dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ya dia Tuan, Tuhan. Tuhan, berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ya memang bukan gitu. Nah, siapa Tuhanmu sekarang ini? Dalam terjemahan KJV itu Elohim. Ya. Elohim ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Iya, siapa nama Tuhan yang Esa ini? Ya namanya adalah Elohim gitu. Oke, namanya. Oke, baik. Apakah Allah Elohim ini adalah Yesus atau bukan Yesus? Ya karena ya itu ya Bapa sendiri gitu. Iya, maksudnya yang saya tanya, apakah Bapa atau Elohim? Iya, paham saya. Apakah Elohim, Bapa ini ada? Apakah itu? Apakah Yesus atau bukan Yesus gitu? Ya bukan gitu. Nah, berarti gini, berarti selesailah perdebatan kita. Ya karena Yesus bagi Anda kita. Nah terus kita nggak berdebat sejak tadi gitu. Jadi kan yang ditanya tadi sebetulnya adalah hobi gitu. Apa hobinya? Nah, hobinya Yesus Anda sudah jelaskan, memberitakan Injil. Berarti memberitakan itu adalah sebagai seorang utusan. Iya kan? Nah, berarti kita sepakat. Iya kan? Kita sepakat Yesus utusan dan bukan Tuhan. Sepakat ya? Ya, boleh. Bisa dibilang begitu, so free ya. Iya, ya udah. Berarti selesailah perdiskusian kita. Ya bisa dibilang selesai, bisa dibilang tidak gitu. Oke, selesainya oke, baik. Gini, saya supaya lebih enak. Ini, Anda kan sekarang kan Kristen ini ya. Nah, apakah menurut Anda Kristen itu adalah agama atau bukan? Kristen dalam tata negara itu agama. Oke. Jadi sebetulnya Kristen itu adalah
Kristen itu apa adalah menurut sebuah Anda? gelar untuk umat yang percaya kepada Tuhan Kristus. ya, Kristus gitu ya. Oke, Kristus ini kan merujuk kepada Yesus, betul? Ya betul. Oke, artinya Kristen itu disebut pengikut Kristus. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah Kristen ini disebutkan oleh Yesus dan diakui oleh Yesus atau tidak? Kristen itu sebetulnya pengajaran dari Paulus, kemudian disempurnakan oleh Martin Luther. Artinya Kristen itu belum ada pada saat zaman Yesus. Oke, baik. Logikanya. Sambil ngerokok saya ya, sambil ngerokok. Lanjut. Ya ngopi sekalian. Sambil ngopi nih, sambil ngopi. Lanjut. Ya itu aja narasi. Oke, berarti Kristen ini adalah yang dibawa oleh Paulus dan kemudian disempurnakan oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther ini kan sejatinya dia bukan Kristen secara umum. Betul. Dia Kristen yang awalnya Katolik memang. Ya, iya, betul. Iya, baik. Tapi saya bukan ke situ bahasannya. Nanti terlalu lebar nanti. Nah, yang ingin jadi topik pembahasan saya, apakah menurut Anda secara pribadi dengan keimanan Anda sebagai Kristen sekarang ini, apakah itu agama atau tidak? Ya, karena saya lahir di Indonesia, saya sebutkan itu agama. Oke, agama diakui di Indonesia. Oke, baiklah. Nah, pertanyaan saya yang lebih spesifik, apakah iman Kristen ini, dirimu sendiri Michael, mengakui Kristen sebagai agama bukan dari sisi negara? Bukan, dari dirimu. Sebetulnya bahkan seluruh dunia pun mengakui bahwa itu adalah sebuah religius atau agama gitu. Jadi saya nggak bisa katakan kalau itu bukan agama kan gitu. Jadi saya nggak boleh menyalahi ketetapan yang ada gitu kan. Oke, baik. Agama, menurut Anda agama itu apa? Menurut saya agama itu adalah sebuah keyakinan ya. Keyakinan yang disahkan oleh negara, oleh suatu negara. Oke. Iya. Baru saya tahu itu dunia, ya. Ya, karena seluruh dunia pun juga mengakui bahwa sebuah agama itu adalah sebuah agama yang disahkan oleh negara, suatu negara gitu. Oke. Ya. Tapi sebenarnya begini, kalau Anda pahami apa dari pertanyaan saya tidak mau Anda mengakui agama itu dari sisi negara. Saya mau Anda mengakui agama yang Anda peluk sekarang itu dari sisi Tuhanmu gitu. Contoh, Islam di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya kan? Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Artinya ada pengakuan, ada bentuk legitimasi dari Tuhan. Inna dina innallahil Islam. Diakui satu-satunya agama yang benar. Ya, tunggu dulu. Sebentar. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Nah, apakah di dalam kekristenan, di dalam Bible atau di dalam pengajaran Yesus dia mengakui bahwa Kristen itu sebagai agama atau tidak? Sebetulnya tetap saya katakan itu sebuah agama, meskipun saya nggak pakai tata negara gitu, atau ya sudut pandang negara. Sebetulnya itu agama, baik Muslim ya, Hindu, Buddha, Konghucu itu sebetulnya agama, karena itu menyangkut keyakinan, kan itu dasarnya. Iya. Dasar katanya saya tahu, gitu. Saya paham agama itu adalah bentuk keyakinan yang dimana keyakinan itu mereka sandarkan kepada Tuhan mereka. Saya paham itu. Tapi yang ingin saya tanya Anda, pengakuan dari Tuhan itu sendiri, yang diakui oleh Tuhan. Kita orang Islam, agama kami itu diakui.
Dan itu Oke, tertulis di dalam Al-Quran kami gitu. Apakah ada di dalam Bible Anda? Atau kalau nggak ada di dalam Bible, apakah ada kata-kata keluar dari mulut Yesus, kata Kristen? Bahwa contoh gini ya, contoh. Kristen itu, dengarlah wahai murid-muridku, dengarlah hai orang-orang Israel. Inilah Kristen telah aku berikan sebagai agamamu. Apakah ada kata-kata seperti itu? Ya nggak ada, karena Oke, nggak ada, baik. Iya, karena Baik. logikanya kan tadi kan saya katakan dari awal gini. Oke. Gini ya, Kristen itu lahir dari Paulus, kemudian disempurnakan oleh Martin Luther. Itu aja logikanya. Apakah Yesus mengatakan bahwa umat ini seorang Kristiani? Sebetulnya kan yang disebut itu kan sebetulnya pada saat itu adalah Nasrani gitu kan, Nasrani dan Yahudi. Ya kan, ya gitu. Oke. Menurut Anda Nasrani ini agama? Jadi Nasrani itu kaum Nasrani, Gini. kaum Yahudi. Gini. Apakah Nasrani dengan Kristen ini sama atau tidak sama? Sebetulnya sama, karena Samanya awalnya di mana? memang Samanya di mana? gini. Memang Nasrani itu kan jelas berbeda dengan Muslim dan Yahudi. Nasrani itu adalah penerima wahyu Injil gitu ya, atau agama-agama samawi kan gitu. Oke, baik. Gini, Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Oke, saya paham yang Anda maksud. Mungkin yang Anda maksud itu adalah kitab yang diturunkan pada para nabi. Kalau Anda berbicara tentang Nasrani, Nasrani itu artinya dari kata Nazaret. Ya betul. Ya, atau kota Nazaret atau Nasrani, ya kan? Nah, sementara kalau Anda berbicara tentang Samawi, Samawi ini artinya agama yang sesuatu yang diturunkan dari langit. Dari Tuhan yang Maha Tinggi melalui para malaikatnya sampai kepada para nabi. Itu artinya samawi, fis samawati wa fis sama, di langit. Iya, jadi turun wahyu. Iya, paham ya. Saya paham. Nah, kalau kita merujuk kepada Kristen, yang seperti Anda katakan, yang pertama Kristen itu adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Sementara Yesus Anda katakan tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda mengatakan tadi bahwa Kristen itu dibawa oleh Paulus. Nah, oke, sekarang saya ke Paulus. Apa dasar dan kekuatan dari Paulus secara fundamental mengatakan itu sebagai agama? Sebetulnya itu bukan agama, karena agama itu kan tadi sekali lagi saya katakan itu disahkan oleh negara. Sebetulnya Kristen itu Kristus itu adalah gelar untuk orang-orang yang mengikut atau umat-umat yang mengikut ajaran Kristus atau ajaran Yesus atau ajaran Isa Al-Masih kan gitu. Paham saya, abangku. Dari sisi negara diakui, dari sisi negara secara de facto, secara administratif. Sebetulnya Paulus nggak ada katakan itu. Gitu. Iya, di dalam Kisah Para Rasul 11 kata Kristen itu ada setelah di Antioquia. Perjalanannya Paulus ke Antioquia bersama Barnabas, ya kan? Di sanalah mereka pertama kali disebut Kristen atau pengikut Kristus. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini bentuk dari sebuah agama yang diakui oleh negara termasuk di Indonesia? Kalau dari sisi negara memang betul 5 agama itu diakui, ya kan? Nah, tapi lagi-lagi saya nggak mau berputar-putar. Lagi-lagi di sini saya bukan bertanya dari sisi negaranya. Saya bertanya dari sisi Tuhan itu sendiri. Nah, katamu bahwa tidak ada sesuatu yang keluar dari Yesus itu sendiri atau keluar dari Elohim itu.
Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan yang lebih tegas, apa agamanya seorang Kristen ini, seorang pengikut Kristus ini, apa sebenarnya agamanya? Kristen ya nggak ada sebetulnya karena nggak disebutkan baik Paulus, Elohim maupun Yesus. Sebetulnya Kristen itu kan suatu umat atau suatu kaum yang percaya gitu kepada ajaran Yesus Kristus gitu. Jadi sebetulnya nggak ada sebetulnya. Ya karena hanya karena negara gitu, karena disebut agama gitu ya sebetulnya nggak ada gitu. Ya Pengikut itu juga disebut dengan yang namanya hawariun atau pengikut yang setia, makanya disebut dengan hawariun. Nah, hawariun itu tidak bisa kita katakan bahwa dia adalah sebuah agama. Iya, betul. Dia bisa dikatakan sebuah agama kalaulah kata hawariun itu diakui dari sisi Tuhan. Nah, sementara kan tidak pernah kita temui. Kenapa saya merujuk kepada Islam? Gini, apa sih kata Islam itu? Islam itu artinya orang yang tunduk kepada ajaran-ajaran siapa? Ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabinya. Para nabi ini mendapatkan ajaran itu dari mana? Ya, dari Tuhannya. Artinya Islam adalah orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah dengan bentuk tuntunan-tuntunan syariat. Orang yang tunduk bisa diartikan orang yang selamat. Islam itu artinya selamat. Islam juga bisa disebut